Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Twistek bersama saya Raffi Budiansah. Jadi hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis website. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih tentang apa itu website, sejarah website, cara kerja, unsur, dan manfaat dari website. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang jenis-jenis website. Nah, buat kalian yang belum nonton video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas, atau kalian bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih. Oh ya, sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah support channel ini untuk semakin berkembang. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar dukung channel ini agar semakin berkembang lagi buat kedepannya. Oke, langsung aja di sini yang akan kita bahas adalah jenis website dan fungsinya. Nah, oke, di sini kenapa kalian harus mengenal jenis-jenis website? Ya, kalian juga harus tahu nih apa jenis-jenis website agar nantinya dalam melakukan pembangunan website itu sesuai dengan kebutuhan dan juga fungsi dari tujuan kalian. Nah, contoh aja nih, misal kalian pengen bangun website portfolio. Jadi kalian harus membangun website dengan jenis portfolio. Atau misal kalian pengen ngebangun website buat perusahaan kalian, berarti kalian harus menggunakan jenis website company profile atau jenis website perusahaan. Nah, oke, di sini untuk jenis-jenis website itu dibagi menjadi 3, yaitu jenis website berdasarkan sifatnya, kemudian yang kedua yaitu jenis website berdasarkan fungsinya, dan jenis website berdasarkan platform. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, di sini langsung aja kita bahas untuk jenis website berdasarkan sifatnya. Nah, oke, untuk jenis website berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu ada website statis dan juga website dinamis. Kita akan bahas dulu untuk website statis ya. Website statis adalah website yang isi kontennya itu nggak bakal berubah-berubah, baik secara visual maupun fungsional. Jadi buat website statis ini nantinya untuk tampilannya itu nggak bakal berubah. Jadi kayak website perusahaan atau website brosur atau website lainnya yang mungkin tampilannya tuh nggak bakal berubah, nggak kayak website-website yang mengandung database. Jadi ini untuk tampilannya tuh bakal sama ke semua pengunjung website. Oke, jadi untuk jenis website ini biasanya cocok digunakan untuk halaman informasi perusahaan, kemudian profil pribadi, brosur, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh jenis website yang perubahannya tuh jarang banget, nggak kayak harus melakukan perubahan dalam setiap harinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu website dinamis. Ya, website dinamis ini kebalikannya dari website statis, yaitu dia adalah website yang berubah-ubah secara otomatis sesuai dengan interaksi pengguna atau sistem. Ya, contoh aja di sini ketika kalian mengakses sebuah website Shopee ya. Jadi di situ kan biasa kan ada tools atau menu yang selalu berubah-ubah untuk tampilan produknya. Contoh tampilan produk untuk Anda itu kan akan berubah-ubah sesuai dengan riwayat pencarian kalian. Nah, contoh kalian terakhir mencari baju. Nah, nanti di tampilan untuk Anda itu akan muncul baju-baju atau referensi baju yang mungkin bisa menjadi referensi kalian. Jadi konten pada halaman web dinamis ini adalah konten web yang dihasilkan secara langsung dari database atau sumber daya lainnya saat diminta oleh pengunjung. Jadi ini tuh ada sistem filteringnya gitu di database. Jadi website dinamis dan statis mungkin kalian udah bisa membedakan lah ya. Kalau statis itu kontennya nggak bakal berubah-berubah, sedangkan untuk website dinamis itu kontennya itu bisa berubah-berubah sesuai dengan interaksi pengguna atau sistem. Oke, kemudian kita akan bahas juga untuk jenis website berdasarkan fungsinya. Ya, untuk jenis website berdasarkan fungsinya ini kurang lebih ada 9. Di sini kita akan bahas dulu untuk yang pertama, yaitu jenis website pribadi. Jenis website pribadi ini fungsinya yaitu untuk memperkenalkan atau mempromosikan karya, pencapaian, pengalaman, atau informasi pribadi lainnya. Jadi buat kalian yang pengen bikin website yang mengandung untuk mempromosikan karya, pencapaian kalian, pengalaman kalian, kemudian contoh kalian pengen sharing-sharing tentang diri kalian, itu kalian bisa menggunakan jenis website pribadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis website toko online. Jenis website toko online ini digunakan untuk menjual produk, layanan secara online, serta membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan.
Nah, tentu aja buat kalian yang pengen berjualan secara online nih, kalian bisa menggunakan jenis website toko online ini untuk memperluas jaringan kalian. Bahkan ketika kalian menjual di Indonesia, itu jangkauannya tuh bisa sampai di luar negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu website portfolio. Untuk menampilkan project atau karya atau skill, kompetensi, atau pekerjaan yang telah diselesaikan kepada calon konsumen atau klien yang potensial. Ya, buat website portfolio ini hampir sama seperti website pribadi. Hanya saja untuk website portfolio ini lebih ke project atau karya skill yang nantinya kita akan tunjukkan ke konsumen atau klien. Contoh aja kalian membuka jasa desain. Nah, nanti kalian bisa nih buat website portfolio yang di situ ada rekapan tentang desain-desain kalian dan nantinya ini bisa ditunjukkan ke klien. Bisa menjadi referensi klien. Oh, ini sudah proyekannya udah banyak. Jadi sehingga membuat lebih potensial untuk klien meng-hire kalian. Dan buat kalian yang membuat jasa seperti itu, mungkin kalian bisa membuat website dengan jenis portfolio ini. Oke, kemudian yaitu yang keempat, yaitu website profil perusahaan atau company profile. Ya, website ini tentu aja digunakan untuk buat kalian yang punya perusahaan, yaitu dimana fungsinya memperkenalkan perusahaan kepada calon konsumen, pembeli, klien, ataupun kepada para pengunjung. Hal ini digunakan sebagai media untuk memberikan informasi perusahaan seperti visi, misi, kemudian informasi perusahaan, tentang perusahaan, alamat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima yaitu portal berita. Ya, mungkin dari kalian udah banyak yang tahu website portal berita ini. Website portal berita itu seperti CNN, kemudian Liputan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian situs ini itu difokuskan buat kalian yang pengen menyebarkan atau kalian pengen membagikan informasi-informasi terbaru tentang berita atau peristiwa yang terjadi seperti peristiwa politik, kemudian olahraga, hiburan. Nah, contoh aja kan, contoh ada peristiwa yang kemarin Donald Trump tertembak. Nah, itu otomatis masuknya ketika kalian ingin membagikan opini kalian, harusnya sih opini yang positif lah ya. Walaupun opini, jangan sampai kalian menyebarkan opini-opini yang negatif atau merugikan orang lain. Nah, itu kalian bisa membuat jenis website dengan jenis website portal berita ini. Oke, kemudian yang keenam yaitu website forum. Website forum diskusi adalah tipe website yang memungkinkan pengguna untuk berbagi, berdiskusi, bertanya, dan menjawab pertanyaan dalam berbagai topik. Nah, contoh aja yaitu website seperti Quora, kemudian ada lagi website lainnya yang dimana di situ kalian bisa melakukan tanya dan jawab. Nah, buat kalian yang pengen bikin website tanya jawab, kalian bisa menggunakan jenis website forum diskusi ini. Jadi nantinya di situ akan ada ketika kalian bisa mengajukan pertanyaan dan ada juga orang lain yang bisa mereply atau memberikan jawaban. Jadi saling tanya dan jawab di website tersebut ya. Kemudian yang ketujuh yaitu website komunitas. Ini sebenarnya cuma fungsional aja atau cuma kayak biar komunitas kita tuh lebih berkembang di era modern ini, yaitu merupakan situs yang dibuat khusus untuk menghubungkan individu dengan minat atau hobi yang sama. Jadi untuk website komunitas ini biasa tuh buat ngehubungin antara satu sama lain. Contoh aja nih, oh ini hobinya sama dengan aku, jadi ini hobinya sama dengan aku. Jadi nanti akan saling terhubung secara online dan di situ bisa melakukan pertemuan dan juga bisa melakukan komunikasi dan menjalin persaudaraan. Oke, kemudian yang ke-8 yaitu website e-learning atau website pembelajaran, yaitu platform online yang menyediakan berbagai jenis materi pembelajaran, kursus, pelatihan, atau sumber belajar digital lainnya. Jadi buat kalian yang pengen bikin pembelajaran atau kalian pengen membagikan video pembelajaran kalian bisa menggunakan tipe website e-learning ini, yaitu ini mempermudah kita buat kita belajar di mana aja, kapan aja ya. Jadi kita bisa belajar di rumah dan untuk waktunya bisa kita tentukan sendiri. Oke, yang terakhir yaitu website organisasi atau instansi. Ya, mungkin kalian udah banyak lihat kayak website KIPK, kemudian website pajak, NPWP, kemudian website pemerintah, website desa, itu masih banyak lagi ya. Mungkin kalian udah sering lihat.
yaitu website yang dikelola oleh lembaga-lembaga untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, contoh nih, kalian pengen buat website rumah sakit, berarti kalian masuknya ke tipe atau ke jenis website organisasi atau instansi. Di situ nantinya kalian harus di dalam website itu kalian harus memberikan informasi-informasi terkait rumah sakit tersebut. Oke, kemudian setelah kita membahas tentang jenis website yang dua tadi, berdasarkan fungsi dan berdasarkan tadi, kita akan membahas jenis website berdasarkan platform. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu platform CMS, kemudian web builder, dan juga HTML CSS. Oke, ada motor lewat, bentar. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama yaitu CMS. CMS merupakan CMS atau Content Management System merupakan salah satu platform yang paling umum digunakan untuk membangun website. Platform ini menyediakan antarmuka yang intuitif dan ramah pemula sehingga memudahkan pengguna untuk mengedit, kemudian mengatur konten tanpa memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang desain web atau coding. Jadi contoh aja nih buat platform teknologi CMS ini ada WordPress, Joomla. Nah, contoh aja WordPress ya. WordPress itu kan termasuk dalam CMS. Nah, di situ kalian tuh nggak perlu pengetahuan yang mendalam tentang coding ataupun editing. Di situ kalian bisa mengedit, mengatur konten sendiri. Jadi kalian bisa custom sendiri buat penempatannya. Kemudian kalian bisa menggunakan template, tools, dan lain sebagainya. Di situ tuh udah makin mudah ya, karena kalian nggak harus hafal bahasa pemrograman atau nggak harus bisa bahasa pemrograman dalam melakukan pembuatan website. Nah, kemudian yang kedua yaitu web builder. Ini lebih mudah lagi karena ini merupakan platform khusus pembangun situs web yang menyediakan berbagai alat dan template untuk memudahkan proses pembuatan website. Nah, contoh dari Niaga Hoster sendiri itu ada ya web buildernya. Kalau kalian pengen beli paketnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Di situ terdapat paket lengkap di mana pengguna itu dapat membeli hosting, domain, template, hingga plugin pendukung situs itu secara langsung ya. Jadi buy langsung dalam satu paket itu. Jadi nanti langsung dalam bentuk website kalian tinggal custom aja sesuka kalian. Dan itu lebih mempermudah kalian dan lebih cepat ya dalam prosesnya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu HTML CSS. Ya, ini merupakan jenis website yang memerlukan keahlian khusus yang dimana ini adalah dua bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pembuatan website. Walaupun sekarang dalam pembuatan website itu udah banyak bahasa yang bisa dikombinasiin seperti JavaScript, kemudian PHP, dan masih banyak lagi. Dan keduanya ini digunakan untuk membuat kerangka dasar. Jadi HTML CSS ini hanya digunakan untuk membuat kerangka dasar dari sebuah halaman web yang diperlukan untuk menampilkan konten web seperti teks, video, audio, dan masih banyak lagi seperti elemen-elemen lainnya. Jadi buat kalian yang pengen buat website dengan bahasa pemrograman, itu lebih enak lagi buat kalian custom. Jadi itu tuh rasanya seperti program kalian sendiri. Jadi kalian bisa atur nih. Oke, jadi itu tadi tentang jenis-jenis website beserta fungsinya. Dan buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang pengen improve dari kata-kata saya, mungkin penjelasan kalian bisa jelaskan aja tentang jenis-jenis website di kolom komentar yang mungkin itu bisa lebih nangkep di orang lain atau pengunjung lain. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf. Dan jangan lupa juga kalian support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Buat kalian yang pengen request next konten atau next konten kita akan bahas apa lagi, dan next konten mungkin kita masih bahas tentang seputar website. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.